Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Yusuf dengan NPM 5021219 akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka ataupun kurma. Dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau bisa disebut kurma. Kemudian rasiologi kurikulum pengembangan kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum A. Kurikulum ke-13. Kurikulum dapat dipahami sebagai sebuah pengalaman yang diperoleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, agar kurikulum tersusun dengan baik sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. 1. Faktor peserta didik. 2. Faktor materi pembelajaran. 3. Faktor pendidik. Faktor pendekat dan cara mendidik. Karakter kurikulum 2013. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, kemampuan intelektual, dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, memberikan pengalaman belajar yang terencana. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk KI kelas dalam KD mata pelajaran. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. 1. Dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 3. Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. 4. Standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. 5. Standarisasi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. A. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulus, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. B. Kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum darurat bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategi pembelajaran berupa sistem daring atau dalam jaringan dan secara sistem luring atau luar jaringan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebabkan COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer ataupun laptop terhubung dengan koneksi atau jaringan internet. C. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar. Di mana mengatakan merdeka belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Implementasi merdeka belajar merupakan terobosan Kemendikbud riset untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 4 upaya: perbaikan pada infrastruktur dan teknologi, perbaikan kebijakan prosedur dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. 3. Memperbaiki kepemimpinan masyarakat dan budaya. 4. Melakukan perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asemen. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah 1. Pembelajaran berbasis proyek
untuk penggembar soft skill dan pengembang soft skill dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdifferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan mutuan lokal. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.